Sobat Humas Polri, serangan penyakit mulut dan kuku atau PMK kepada hewan ternak di Indonesia sempat menimbulkan kekhawatiran. Penyakit ini kembali muncul setelah sebelumnya pernah terjadi pada tahun 1987 lalu. Kemudian Badan Kesehatan Hewan Dunia menyatakan Indonesia bebas PMK pada tahun 1990. Terakhir penyakit ini kembali muncul pada tanggal 28 April 2022 lalu. Ditemukan pertama kali di Gresik, Jawa Timur, dan telah mengalami peningkatan kasus rata-rata 2 kali lipat setiap harinya. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menetapkan 2 kabupaten di Aceh dan 4 kabupaten di Jawa Timur sebagai daerah wabah PMK. PMK tergolong sebagai penyakit yang sangat menular dan menyerang hewan berkuku belah. Hewan ternak yang rentan adalah sapi, kerbau, domba, kambing, dan babi, disebabkan virus foot mouth disease, dengan memiliki gejala klinis yang dapat dikenali secara kasat mata. Kalau temperaturnya udah jelas demam tinggi Pak, mencapai 41 derajat Celcius. Kemudian terjadinya hipersalivasi, jadi keluarnya air liur yang berlebihan. Kemudian yang berikutnya yang paling mudah juga ditandai oleh masyarakat kita adalah di rongga mulut itu, di lidahnya ada lepuh-lepuh semacam sariawan dan juga di gusi kan. Juga di kakinya juga terjadi lepuh sehingga pada akhirnya itu kukunya akan copot ya. Ini merupakan ciri khas yang mudah ditandai itu Pak. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, PMK menyerang hewan ternak jenis sapi dari peternakan di wilayah 5 kabupaten di Pulau Bangka. Wabah ini diduga berasal dari sapi-sapi yang masuk dari luar daerah sebelum adanya penetapan daerah wabah PMK dari pemerintah. Kita pada tanggal 26-28 ada pemasukan sapi dari Madura, di mana saat itu Jawa Timur belum menyatakan daerah bawah dan belum ada laporan bahwa di sana sudah tertular dengan PMK. Jadi setelah di sini sapi itu tiba di sini tanggal 26-28, berapa hari kemudian pada tanggal 3 Mei dan 4 Mei ada laporan dari petugas Dinas Pertanian Peternakan Kota Pangkal Pinang yang menghubungi pejabat karantina yang menyampaikan bahwa ada indikasi gejala klinisnya mirip dengan PMK. Diakui oleh beberapa peternak, penyakit PMK sangat cepat menular dan menjangkiti hewan-hewan ternaknya. Rangga, salah satu peternak muda dari Pangkal Pinang, baru pertama kali merasakan pengalaman ini. Puluhan ekor sapi miliknya harus ditempatkan terpisah dari sapi yang sehat atau dikarantina. Kena semua ya. Kena semua. Kaget juga. Dari awal dari satu kena. Terus langsung nyebar semuanya. Cepat ya? Cepat nyebar. Cepat benar. Karantina sendiri ada berapa? Ya semuanya ini Pak. 80-an. Totalnya? Kurang lebih 80. Kalau melihat sekarang jumlah yang masuk karantina selama masa karantina selama 14 hari, yang masuk keseluruhannya kan dari jumlah yang diberangkatkan dari daerah asal ke tujuan ini ada 233 ekor. Kemudian ada yang mati di atas alat angkut, ada 3 ekor. Jadi yang masuk karantina itu sekitar 230 ekor, Pak. Sejak pertama kali PMK terdeteksi di Pulau Bangka, Kapolda Irjen Polyan Sultra bersama stakeholder terkait segera melakukan koordinasi dan pantauan langsung ke lokasi karantina hewan untuk mengambil langkah-langkah penanggulangan dan pencegahan penyakit ini kian meluas. Kepolisian sendiri mengerahkan para Babin Kamtibmas untuk melakukan deteksi dini terhadap penyakit ini di wilayah desa binaannya dan secara intensif melakukan komunikasi dengan para peternak. Kita upayanya sendiri itu mendeteksi dini ya dari berjenjang dari masyarakat ini kita laporkan ke Kapolsek dan itu juga perintah atensi Bapak Kapolda dan Kapolri. Selain melakukan karantina bagi hewan yang terserang PMK, tindakan lain yang dilakukan adalah dengan menjaga kebersihan kandang, melakukan penyemprotan cairan disinfektan, pemberian obat khusus pada ternak yang terserang PMK harus rutin dilakukan. Setidaknya butuh waktu 15 hingga 20 hari hewan yang terserang PMK bisa sembuh. 20 hari, 15 hari lah. Semenjak di sana ada pengeringan baru dikirim ke sini Pak. 15 hari kemarin. Lakukan pemberian vitamin sportifnya supaya hewan itu lebih nafsu makan ditingkatkan. Kemudian kalau terjadi infeksi memberikan
antibiotik dan lainnya supaya hewan itu benar-benar kondisinya nanti bisa pulih gitu, Pak. Adanya pengawasan ketat di pintu-pintu masuk pelabuhan di wilayah Bangka Belitung juga memiliki peranan penting untuk menjamin komoditas yang masuk benar-benar bebas dari potensi penyakit. Salah satu pintu masuk pelabuhan terbesar di Pulau Bangka yakni Pangkal Balam. Kepolisian bersama stakeholder terkait saling bersinergi melakukan pengawasan. Semenjak adanya wabah ini, kami dari Polsek Pos Pelabuhan Pangkal Balam tidak melaksanakan kegiatan ini sendiri, namun kami juga bersinergi dengan samping dengan Pelindo, kemudian KSOP, kemudian dengan KKP, dengan Balai Karantina. Apabila ada hewan, khususnya yang sapi, kemudian kami akan masuk ke wilayah Bangka Belitung, kami selalu melaksanakan pengawasan secara ketat. Penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ditegaskan tidak akan menularkan penyakit kepada manusia. Namun demikian, hendaknya masyarakat memperhatikan beberapa hal saat akan mengkonsumsinya. PMK bukan penyakit zoonosis, jadi bukan penyakit yang bisa tertular ke manusia. Dagingnya bisa dikonsumsi, sementara lainnya jeroannya, kepalanya, limbung gandulanya, dan kakinya sebaiknya direbus dulu supaya virusnya mati. Maraknya informasi terkait PMK jelang Hari Raya Kurban pada tahun ini, dari pantauan di sejumlah tempat penjualan hewan kurban, permintaan masyarakat untuk membeli hewan kurban tidak mengalami penurunan. Namun, para peternak harus berusaha ekstra untuk menambah ketersediaan hewan kurban, karena adanya kebijakan penghentian pengiriman hewan dari wilayah yang menjadi sumber PMK. Di Pasar Induk Pangkal Pinang, permintaan daging sapi juga masih cenderung normal. Hari mau potong udah bawa ini kan ke rumah, sehat sih nggak apa-apa. Jadi nggak takut Pak ya ada penyakit kuku gitu segala macam? Kalau untuk saat ini nggak ada. Saat ini jumlah kasus PMK di wilayah Bangka Belitung mengalami penurunan, sehingga diharapkan situasi ini dapat memberikan jaminan kepada masyarakat jelang Hari Raya Idul Adha bahwa seluruh hewan kurban di wilayah Bangka Belitung bebas dari penyakit mulut dan kuku.